Nah, pada saat itu, apakah Anda PNS? Mari kita bayangkan diri kita sejenak. Kita adalah seorang pegawai negeri sipil, dan kemudian ada suatu surat yang datang kepada kita, dan setelah kita amat-amati dan kita baca, bahwasanya isi surat itu adalah pemberhentian diri kita sendiri. Namun, di dalam benak diri kita sendiri, kita tidak tahu apa yang menyebabkan kita berhenti, yang menyebabkan kita diberhentikan. Nah, oleh sebab itu, sebagai pencari kebenaran dan pencari keadilan, kita pastinya akan menuntut hal-hal yang merugikan, yang kita rasa merugikan diri kita sendiri, apalagi hak kita. Oleh sebab itu, melalui video singkat ini, kita akan dibawa untuk mengetahui bagaimana cara menegakkan keadilan melalui peradilan tata usaha negara dengan kasus sengketa administrasi negara. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang peradilan tata usaha negara. Sebelumnya, simak klip berikutnya. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, Dr. Pinayanti Pakpahan kini mencari keadilan. Selama menjadi PNS, Dr. Pina dipindah tugaskan tanpa memperoleh haknya. Menolak, ia pun diberhentikan sebagai PNS sejak 31 Juli 2018. Pinayanti Pakpahan diberhentikan saat bertugas di Kementerian Kesehatan Wilayah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Satuan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Permasalahan bermula saat Dr. Pina dipindah tugaskan ke Labuan Bajo tanpa biaya perjalanan dinas. Meski demikian, Dr. Pina tetap menjalankan kedinasan di Labuan Bajo. 1 tahun berselang, ia kembali dipindahkan ke Lembata, namun lagi-lagi tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas pindah tugas. Kali ini Dr. Pina menolak pindah sebelum mendapatkan haknya dan memilih tempat melayani di Labuan Bajo, meski selama bekerja, akses untuk absen kerja diblokir dari pusat. Ya, saat itulah Dr. Pina justru menemukan dugaan kasus pungli. Saat melayani para pemilik kapal yang hendak menerbitkan dokumen kesehatan kapal, Dr. Pina merasa janggal saat salah seorang pemilik kapal menyetor uang sebesar Rp30.000. Ia kemudian mengembalikan uang itu dan menanyakannya ke rekan kerjanya. Hal ini justru memicu perselisihan. Di tengah kasus tersebut, Dr. Pina justru mendapatkan surat pemberhentian sebagai PNS. Nah, berdasarkan contoh kasus tadi, bahwasanya ada seorang dokter yang diperkirakan dia tidak bekerja, yang dimana secara instruksi nasional bahwasanya dia harus dipindah tugaskan ke sebuah daerah, namun dia menolak. Karena kenapa? Karena bagi dia belum dibayar haknya. Oleh sebab karena itu, dia tetap tinggal pada wilayah yang sebelumnya, sehingga absennya diblokir dan juga yang berimbas kepada ketidakhadirannya dan juga akhirnya dia diberhentikan sebagai PNS. Nah, menurutnya ketidakadilan ini harus diselesaikan secara perdata. Karena kenapa? Sengketa ini merupakan sengketa administrasi, bukan sengketa pidana pun sengketa perdata. Oleh sebab ini, itu adalah ranahnya peradilan tata usaha. Nah, apa kaitannya antara gugatan peradilan tata usaha negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986? Nah, hubungannya adalah pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di situ dikatakan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, dan di dalam negara hukum seluruh tindakan dan aspek pemerintahan harus dalam koridor hukum. Nah, oleh sebab itu, mengapa seperti hal demikian? Untuk mencapai tujuan bahwasanya masyarakat itu adil dan tentram dalam hukum. Nah, itu secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, dalam mencapai keadilan seperti itu, pemerintah wajib menyelenggarakan dan juga melaksanakan hukum-hukuman dan aturan yang berlaku untuk mencapai keadilan. Nah, apabila masyarakat merasakan ketidakadilan dari tindakan pemerintah,
masyarakat dapat menggunakan tuntutan. Oleh sebab itu, tuntutan adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat daripada tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Nah, bagaimana bila mana tindakan tersebut dianggap tidak adil? Nah, masyarakat dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Itulah hubungannya antara kedua undang-undang tersebut dengan sengketa administrasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang sengketa tata usaha negara. Dalam pelajaran Fakultas Hukum, kita mengenal adanya kata sengketa. Baik itu sengketa keperdataan, sengketa ekonomi, maupun sengketa tata usaha negara. Nah, sebelumnya itu, apa sih yang dimaksud dengan sengketa? Sengketa adalah suatu konflik antara dua orang atau lebih yang beralaskan bahwasanya adanya suatu pelanggaran hak dalam konflik tersebut. Nah, kita akan masuk kepada kata pengantarnya. Kita sih sudah pernah mendengar tentang istilah kepala daerah, putusan tata usaha negara, dan juga sebagainya. Namun, kita masih belum mengetahui apakah itu sengketa tata usaha negara. Nah, di zaman pada saat hari ini, banyak sekali kepala-kepala daerah yang mengeluarkan putusan-putusan yang dianggap tidak sebanding dan juga tidak adil bagi yang ditujukan. Nah, sebagai negara hukum, kita memiliki hak dan jaminan perlindungan hukum dari hal tersebut. Nah, apa sih yang mempelopor dan mendasarinya? Nah, oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik, yang benar di mata hukum, jika kita merasa hak kita terancam, maka kita akan mengajukan gugatan. Seperti itulah pada gugatan sengketa tata usaha negara ini. Namun, di dalam kenyataannya, kita menghadapi berbagai situasi di mana banyaknya keputusan-keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh kepala daerah dirasa tidak adil, namun banyak orang yang tidak mengetahui itu bisa digugat atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian tidak sembarangan putusan tata usaha negara yang bisa digugat. Putusan tata usaha negara yang bisa digugat itu hanya bersifat konkret individual, yang dimana artinya adalah putusan tata usaha negara tersebut harus ditujukan kepada salah satu pihak, bukan pihak beramai. Contoh seperti ini. Seorang kepala daerah mengeluarkan suatu putusan pemberhentian pegawai negeri sipil terhadap seseorang yang dimana seseorang tersebut merasa dirinya tidak melakukan apa-apa. Tuh. Nah, berbeda dengan contohnya putusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk wajib menggunakan celana panjang. Gitu. Yang boleh digugat adalah ingat bersifat konkret individual. Nah, hal ini penting karena kenapa? Sebelum kita mengajukan perkara gugatan ke pengadilan tata usaha negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keputusannya, bersifat konkret individual kah dan juga sebagainya kan. Karena apabila tidak bersifat konkret individual, putusan tersebut akan ditolak. Seperti itu. Nah, jadi kita harus menyadari betul bahwasanya kita memiliki hak untuk dilindungi oleh putusan-putusan yang kita anggap itu merugikan hak kita. Oleh sebab itu, marilah kita sadar akan hukum dan juga kita mulai belajar hukum tentang peradilan tata usaha negara. Saya, Owen, terima kasih.